Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul di Halo Profecis yang ke-11 ya pada malam hari ini dengan mengangkat tema sport trainer yang luar biasa nih. Semoga saya bisa dapat inspirasi malam ini. Amin. Pesan juga ya. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Insya Allah pada kesempatan malam ini kita ada 2 trainer nih, kebetulan kalau Kak Jejen udah kemana-mana ya, sportnya ya luar biasa. Ya Kak fokus ke yoga ya. Mungkin kita ke Kak Jejen dulu nih. Sebenarnya apa sih yang motivasi Kak Jejen menekuni ilmu olahraga? Dari awal banget nih. Ya. Dari kecil lu pertama atlet taekwondo. Itu udah masuk platdas segala macem gitu. Terus habis taekwondo bola juga seiringan tuh udah masuk prapon juga waktu SMP gitu. Nah, akhirnya tuh ada pilihan antara serius di mana nih. Dan itu ada kejuaraan masing-masing berdekatan. Terus bolanya kalah 7-0, taekwondonya menang, dapat emas. Udah langsung fokusin taekwondo lama, sampai kuliah segala macam. Selesai, lari, maraton. Dulu orang-orang masih sepi maraton, udah mulai maraton. Nah, terus kena yoga tuh gara-gara cedera hamstring. Jadi itu orang-orang kalau lari kan pasti hamstring memendek, kaku badannya gitu kan. Terus teman-teman pada bilang, yoga yuk. Terus pikiran, yoga apa sih itu? Itu kan olahraganya ibu-ibu gitu kan. Cuma masuk di matras, gue olahraga udah kemana ngapa-ngapain gitu, nggak mungkin. Masuklah ikut di kelas, di gym gitu. Terus saya bilang tuh ke instrukturnya, Mas, maaf ya kalau misalnya 10 menit saya keluar, jangan tersinggung, karena ini saya bakal bosen nih olahraga kayak begini. Oh iya Mas, nggak apa-apa. Oke, ikut tuh. Keringet dong, 5 menit pertama tuh keringet, 10 menit kedua tuh udah sampai basah semua. Itu basah sampai ke dalaman-dalaman itu biasa saya lari 20 kilo baru sampai basah kayak gitu. Nah itu baru 10 menit, 15 menit udah basah banget. Terus instrukturnya lewat lagi nih, Mas, ini yoga level berapa nih? Level dewa nih gitu kan. Terus dia bilang, enggak Mas, ini basic. Wah, langsung kayak disentilin sama ibu-ibu gitu rasanya. Udah dari situ mulai kayak rutin gitu. Jadi semenjak yoga larinya jadi lebih panjang, lebih nggak tercapai seluruh hidupnya, kehidupannya jadi lebih enak aja gitu. Gitu deh. Siap. Kita ke Kak Sayaka dulu nih. Kalau Kak Sayaka apa sih motivasinya Kak? Kenapa menekuni dunia olahraga? Ini sama sih. Tapi kalau Jejen itu kan dari kecil sudah jadi atlet gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya nggak atlet. Tapi emang nilai paling bagus dari kecil dari SD itu adalah olahraga. Dari apalagi senam lantai gitu ya. Itu udah jago banget gitu dari SD. Kayak melata gitu ya. Kenapa? Kayak hewan melata gitu atau seperti apa? Gue penanya ini SD-nya tahun berapa ada senam lantai? Oh iya itu. Jangan dong, itu ketahuan tuanya nih. Terus dari si senam lantai itu ikutan basket gitu ya. Basket pun dari SD, SMP, SMA itu basket terus. Oh sama lari itu paling cepat gitu. Sampai waktu itu anaknya Ahmad Fauzi. Iya benar ya kan ya? Ada kan artis namanya Kang Fauzi. Ahmad Albar. Jadi kakaknya Ai Albar itu Fauzi Akbar. Jadi waktu itu aku pernah satu hari waktu ujian nggak masuk. Jadi aku harus gabung ke kelasnya dia gitu kan. Dia tuh kelas 6, aku masih berapa SD gitu. Nah ternyata kecepatan dia kalah gitu. Kecepatan larinya. Wow. Dia tuh benar-benar yang ngajak pokoknya kita harus tanding lagi, nggak mau gitu. Jadi memang dari kecil tuh olahraga tuh udah paling bisa dibilang punya yang ada skillnya deh gitu. Sampai
nggak nyadar gitu ya, cuma sebagai hobi gitu. Nah terus sempat ikutan yoga, senang banget sama yoga, tapi pada saat itu yoga tuh masih harganya wow banget gitu, karena belum ada tuh yoga di gym center gitu, jadi benar-benar di studio yoga gitu kan, which is sekali satu kelas aja tuh udah berapa ratusan ribu gitu, sampai akhirnya on and off gitu, melihat keuangan. Nah, akhirnya sempat berhenti total sampai di mana menemukan satu titik di mana kehidupanku tuh semuanya lagi nggak bagus deh. Ya percintaannya buruk gitu ya, pekerjaan membosankan, keuangan tongpes gitu. Jadi nggak ada yang bagus. Mama juga baru meninggal. Sampai akhirnya waktu itu selesai sholat, aku benar-benar tiduran di lantai. Aku tanya sama Allah, Allah buat apa saya hidup? Gitu. Kalau misalnya seperti ini, apa artinya hidup saya gitu, udah saya mendingan nggak usah ada di dunia ini. Sampai akhirnya waktu itu ada seperti jawaban, kayaknya saya harus balik olahraga. Nah dari situ baru deh dengan saya milih olahraga yang saya suka adalah yoga, mencari lagi gitu kan, karena keuangan lagi nggak bagus, bandingin gitu mana yang paling murah tapi bisa dapat benefit yang paling oke. Sampai pergilah ke satu gym center, karena gym center itu pada saat itu cuma bayar 500.000 bisa mengakses full selama 3 bulan. Selama sebulan 30 hari. Ya, jadi terserah deh mau satu hari ngambil kelas berapapun juga boleh gitu. Ya udah di situ ketemu sama 2 guru yang nggak tahu kenapa setiap habis kelas dia nih itu ngerasa semua permasalahan habis gitu. Jadi setiap selesai kelas yoga tuh merasa tenang, merasa masalah yang saya hadapi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Gitu. Udah dirutinin, dan salah satu guru yang saya ikutin itu dia mengencourage saya untuk ikutan teacher training. Dari situ sih awalnya. Oke. Ini tadi ada kata Kak Jejen kan, yoga ini kan eksklusif ya. Kenapa sih? Kata saya Kak. Dua-duanya. Hati kan Kak Jejen juga ngelihat dulu kan yoga ini masih ibu-ibu, jadi terkesan ini belum rakyat ya. Yoga ini. Benar. Apa sih pandangan Kak Jejen dan Kak saya? Kita Kak Jejen dulu nih. Gimana pandangan Kak Jejen terhadap paradigma orang-orang di luar sana? Oke. Kalau dulu ya yoga tuh susah ya. Saya nggak banyak sekarang studio-studio kan. Paling kita bisa nemu ke gym gitu kan, baru ada kelasnya. Kelasnya juga ya gitu aja. Maksudnya kita nggak bisa milih yang temanya ini tergantung dari gymnya sendiri. Terus kalau kita mau sekolah yoga pun dulu itu cuma 1 atau 2 dan harganya kacau, mahal. Kayaknya kalau nggak niat banget nggak bakal ngambil, dan dulu juga nggak ada kepikiran untuk jadi profesi kan. Dulu ambil sekolah untuk bisa sendiri aja, untuk latihan sendiri aja gitu. Kayak gitu. Dan kalau dari laki-laki ya melihat yoga kayak kurang menantang, padahal yang butuh banget sebenarnya laki-laki gitu. Ya nggak? Ini yang jadi poin penting. Tapi Kak Jejen, saya kan itu ada kelas yoga ya dari Kak saya, Kak. Saya tuh nggak diizinin masuk. Itu gimana ceritanya? Loh, makanya kelasnya intinya kelas instrukturnya yang cowok dong, jangan instruktur. Iya. Bisa latihan yoga juga kan jadinya. Nah, buka aja di YouTube. Siap. Oke. Kalau saya gimana tuh? Gitu kan? Bener sih, bener. Jadi kenapa waktu itu berpikiran yoga itu eksklusif gitu kan ya pertanyaannya? Karena pada saat saya memulai yoga itu memang kelas yoga tuh belum banyak. Terus bener-bener kalau sekarang yoganya tuh banyak yang dicampur dengan gym gitu kan. Jadi sekedar oke, olahraga, aduh gue pengen kurus gitu. Tapi pada saat itu mas tentang bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana kita bermain dengan pikiran kita gitu. Jadi dan saat itu belum banyak orang yang membutuhkan, mungkin banyak yang membutuhkan tapi belum sadar gitu. Ya kan masih yang guru-gurunya tuh semua harus diimport lah gitu, harus berbahasa Inggris lah gitu kan. Jadi emang susah, nggak murah, nggak gampang gitu untuk mengakses yoga. Belum lagi aksesorisnya.
kayak yoga mat-nya itu harus berapa yang kita keluarkan. Belum baju-bajunya. Wah itu jadi menurut aku saat itu adalah yoga sangat eksklusif. Berbeda dengan sekarang. Oke. Kita ke Kak Jejen. Kak Jejen kan tadi katanya yoga ini bahkan cowok lebih butuhin yoga kan ketimbang cewek. Gimana penjelasannya? Oke. Pertama tuh cowok pada dasarnya dia badannya kaku. Kalau cewek punya kelebihan dia fleksibel. Tapi cowok punya kelebihannya itu kekuatan. Kayak dari upper body ini ke atas kita lebih kuat dari cewek dan cewek lebih lemah di situ. Nah, di yoga yang namanya flexibility itu banyak banget. Jadi satu kelas tuh kita 1 jamnya kita banyak banget ngebutuhin si flexibility. Jadi kalau si cowok ini ikutin flexibility-nya, terus dia udah punya strong-nya, udah punya, terus flexibility ditambahin, itu bikin badannya itu jauh lebih sehat dari sebelumnya gitu. Dan bikin sabar juga sih. Dulu tuh kalau disalip orang, wow gitu. Sekarang, mungkin dia pengen empuk, mungkin dia gitu. Lebih santai aja jadinya. Terus kalau Kak saya, Kak, pandangannya seperti apa nih antara yoga cowok dan cewek? Gimana? Bener sih, maksudnya sebenarnya yang lebih banyak butuh tuh cowok gitu. Waktu itu zaman aku masih mengajar cowok gitu ya di Aderai Fitness. Ini tuh lucu gitu. Memang cowok-cowok kan rata-rata pada weightlifting gitu kan, yang ototnya gede-gede semuanya gitu. Tapi untuk nulis aja kayaknya susah gitu, bisa nutup tangannya. Sampai akhirnya mereka yang elah yoga apaan sih yoga gitu kan. Terus itu dia. Begitu mereka ikutan kelas, semua tuh menggunakan otot gitu. Dan mereka menggunakan power semuanya yang sampai dipaksa gitu, sampai bergerak keringetannya tuh yang netes-netes. Tapi kayak semakin dipaksa semakin nggak akan bisa fleksibel. Itulah yang akhirnya aku pelajarin bahwa yoga itu mengajarkan bahwa semakin kita relax, semakin kita menerima gitu ya, dan bagaimana kita menggabungkan dengan nafas, maka fleksibilitas itu akan tercipta. Lebih. Ya kan? Sama itu sebenarnya kan kayak hukum alam gitu. Bagaimana kita menerima semua kejadian dalam hidup gitu. Semakin kita ikhlas, maka semakin terbuka jalannya gitu. Nah, kebayang nggak sih sementara orang-orang gym, mereka itu semua rata-rata menggunakan kekuatan yang push dan lucunya gitu ya. Orang yang aku tuh suka bingung gitu kalau di fitness center. Baru sekali lihat satu set gitu ya, 15 kali weightlifting gitu, terus langsung ke kaca yang kayaknya langsung nambah gitu, kan? Ya kan begitu tuh kalau misalnya bener. Ya kan ngangkatnya tuh bener-bener ngangkatnya sampai semua urat tuh keluar gitu. Sementara waktu itu aku kan emang jahil ya orangnya. Jadi sengaja tuh dibikin yang arm balance, yang ngangkat-ngangkat badan gitu. Tapi sementara ternyata dengan kita relax itu lebih bisa menghasilkan satu hasil yang lebih maksimal gitu. Jadi begitu mereka ngelihat gitu ya, aku bisa handstand lah, headstand lah gitu. Mereka tuh semakin nafsu gitu. Gue juga bisa. Tapi yang ada akhirnya tidak tercipta gitu. Sementara kalau perempuan memang lebih bisa sabar gitu. Ini ada beberapa keyword ya, sabar, relax, ikhlas, menerima. Kita nanti Kak Jejen, apa sih korelasi yoga dengan kehidupan? Dengan kehidupan lebih easy going aja sih. Terus kayak ngelihat segala macam tuh dari nggak satu sisi. Jadi kayak gue kayak begini ya lebih santai lah gitu, nggak ngoyo gitu ya kalau kata orang Jawa ya. Jalanin aja, apanya udah diatur kayak gitu sih. Jadi sebenarnya itu balik lagi kayak ke karakter orang sih. Kalau saya pas nemu yoga gitu lebih dengerin badannya, lebih kayak pada saat kita banyak harus relax, cium lutut atau apa gitu lagi duduk, itu lebih kayak dengerin aja semua yang ada aja gitu aja. Dan gue kan ini ya, saya kan ngajar pas pampres dulu pernah di markasnya itu ya. Itu kan yang segede-gede kulkas gitu kan, gede-gede. Itu disuruh cium-cium itu teriak-teriak loh. Jadi itu bisa dilihat karakter orang masing-masing gitu.
seru Kalau saya juga Kak gimana? kalau nekunin yoga ya. Gimana Kak saya Kak pendapatnya? Korelasinya dengan kehidupan Kehidupannya nih dalam kehidupan aspek apa nih? dari sehari-hari dalam berinteraksi dengan lingkungan. Oke, buat aku sih banyak banget gitu ya. Kayak pertama, di yoga kita diajarkan apa namanya awareness. Bagaimana pada saat kita beryoga, kita dilatih untuk kita sadar penuh apa sih yang kita lakukan gitu. Itu kan sangat related dengan kehidupan sekarang di mana kita banyak banget nih makan tapi sambil lihat handphone. Itu nggak ada kesadarannya. Atau kita bareng sama orang tapi kita juga pikiran kita kemana-mana gitu. Nah di yoga itu sangat dilatih bagaimana kita menggerakkan tubuh tapi kita benar-benar sadar bahwa oke, saya sedang mengangkat tangan saya. Dikombinasikan dengan nafas. Nafas itu satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan. Bisa dibayangkan nggak? Satu hari kita nggak makan, kita masih hidup. Satu hari nggak minum, ya kembang kempes tapi masih hiduplah, masih bertahan. Tapi bagaimana satu hari kita nggak nafas? Jangankan satu hari, gitu. 1 jam aja kita nggak nafas, kehidupan kita gimana? Dan itu yang sangat penting di dalam yoga gitu. Bagaimana kita dilatih dengan nafas, selalu nafas gitu. Karena dengan nafas tadi itu kita bisa masuk apa ya, menurunkan gelombang otak kita dan bagaimana kita benar-benar masuk ke dalam diri yang menyadari pada akhirnya apa ya, kalau sekarang mungkin banyak ilmu NLP, banyak ilmu tentang pikiran gitu ya. Bagaimana ternyata pikiran bawah sadar kita itu sangat mempengaruhi 95% gitu. Nah, sekarang kita tuh kebanyakan orang maunya serba instan gitu kan. Tapi di yoga justru kita benar-benar dilatih bagaimana kita menikmati proses. Gitu. Dan itu tadi yang aku bilang, betul banget. Ya kan, kita benar-benar harus menikmati prosesnya gitu, dan itu yang penting sekarang gitu. Kalau sekarang banyak orang yang maunya tuh serba instan deh, pokoknya langsung oke, hasilnya apa, gue dapat apa gitu. Tapi kan hey, di sini nih masih banyak loh gitu perjalanan yang harus dilewatin, dan di yoga itu sangat dilatih gitu. Dan yang tadi aku bilang gitu, Itu benar. Ya kan, bagaimana kita diajarkan untuk kita ikhlas, bagaimana kita tuh menerima dan kita sadar bahwa oh oke, kita dengar badan kita tuh mau sampai di mana. Kita nggak bisa memaksa. Semakin kita maksa, maka akan ada penolakan dari badan kita. Dan itu yang terjadi juga di dalam kehidupan gitu. Bagaimana kita bisa menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dan semakin kita memaksa, justru semakin sedikit hasilnya. Gitu. Ini kayaknya dalam banget ya. Benar banget tuh. Terkait dengan kehidupan. Ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan istiqomah ya. Jadi kadang-kala kan dapat inspirasi nih, oh, udah keren banget, udah berapi-api, oke besok saya yoga. Terus bagaimana menjaga istiqomahnya itu bahwa benar-benar ini bisa berkesinambungan latihannya. Kita ke Kak Jejen dulu nih. Pengalaman pribadi ya Pak? Oke. Kalau supaya istiqomah adalah kita jadi butuh ya. Badan kita jadi butuh sendiri. Pada saat kita nggak ngelakuin hal itu, kita gampang sakit, gampang pikirannya gampang kacau, banyak yang biasa kita lakuin jadi nggak benar kayak gitu. Jadi secara nggak langsung itu udah harus dilakuin terus gitu loh. Jadi pada saat kita udah sering banget ngelakuin kayak yoga atau apapun itu, pada kita berhenti, badan kita butuh itu terus. Pasti balik lagi. Walaupun sibuk kayak gimana juga pasti disempet-sempetin gitu. Ya, kalau saya Kak, gimana Kak? Benar sih rasanya tuh ya, dulu karena aku pernah sempat ngerasain, jadi waktu awal-awal hamil tuh sempat banget berhenti gitu kan, karena waktu itu hamilnya cukup challenging lah gitu. Jadi dari yang pertama kan awal aku masuk ke yoga itu kan ada permasalahan. Begitu rutin yoga hilang. Begitu berhenti lagi nih waktu dari proses awal kehamilan sampai di 2 bulan melahirkan, itu kan berhenti, stop. Benar-benar totally stop gitu. Wah, itu apa ya, bisa dibilang tuh yang jadi jatuhnya jadi baby blues gitu, yang hasilnya nggak banyak lah, terus yang cepat marah gitu, terus kondisinya tuh benar-benar nggak enak banget gitu di dalam tubuh.
sampai akhirnya begitu itu terselesaikan setelah rutin yoga lagi. Nah, bagaimana istiqomahnya gitu kan? Akhirnya aku bikin trik bahwa iya ya, yoga kan bukan masalah kita harus ngerjain itu selama 1 jam atau selama 30 menit dalam full sequence gitu. Tapi bagaimana kita tuh yang penting di yoga kan bagaimana kita menggerakkan tubuh dengan pikiran kita, dengan nafas kita gitu. Jadi itu aku lakukan pada saat misalnya lagi masak atau kayak mau sebelum mau tidur. Jadi stretchingin dulu gitu. Jadi itu yang dikerjakan secara rutin sih gitu. Kayak sekarang aku nggak ngerjain secara full dari awal sampai kayak satu kelas gitu, tapi ya setengah tapi benar-benar rutin gitu. Oke. Oh iya, dulu tuh saya vertigo. Jadi itu setiap kayak 2 bulan atau 3 bulan tuh udah pasti ke rumah sakit suntik gitu. Kalau udah di jalan vertigo, udah tinggalin di kendaraan naik taksi ke rumah sakit gitu. Karena harus disuntik karena lambungnya nggak kuat. Jadi habis itu kenal yoga, lupa tuh ketemu sama dokternya di mall. Kok nggak pernah ke rumah sakit lagi? Ngapain aja? Sembuhinnya gimana? Oh iya ya, udah 2 tahun nggak ke rumah sakit. Saya bilang kan yoga gini. Terus dia bilang, gue pengen nyaranin kata dia gitu. Tapi gue nggak yakin lo bakal ngelakuin hal itu kata dia gitu. Dan ternyata itu dampaknya bagus sih buat mungkin masing-masing orang beda-beda sih. Tapi itu pengalaman saya kayak gitu. Oke, kalau dari korelasi antara yoga dengan berat badan seperti apa nih, Kak Jejen? Itu banyak orang ya pengen gue harus kurus nih, saya harus kurus nih gini mau yoga. Yang kalau untuk yoga yang normal kita lakuin itu lebih ngaruh lari ya. Kalau mau turunin yang lebih fokus lebih ke kardio gitu. Kalau untuk yoga mungkin lebih susah karena kita ngelakuin yoga tuh nggak segitunya bakar lemaknya. Kalau bakar lemak kan harus kardio kan. Nah, tapi kalau mau juga bisa ngelakuinnya tuh kayak yang Western yoga tuh kan, wah dia bergerak terus kayak yang mirip-mirip kayak akrobatik gitu, yang handstand segala macam. Nah itu masuk akal kalau untuk nurunin. Tapi better kardio dulu baru disambung sama yoga gitu. Bener nggak? Saya Kak. Saya Kak, gimana? Kalau sebenarnya kan yoga sih membantu gitu ya menurunkan berat badan asalkan makanannya pun diatur. Karena sebenarnya olahraga itu hanya berpengaruh 20% dalam menurunkan berat badan. Dan sementara untuk menurunkan berat badan itu dipengaruhi 80%-nya dari pola makan. Dan 100% dari pikiran. Nah, di yoga mungkin bisa membantu untuk dengan yoga kita itu bisa menenangkan pikiran gitu kan ya. Kita bisa mengontrol emosi. Karena banyak juga sekarang ini yang terjadi adalah emotional eating. Sebenarnya nggak butuh sih gitu, tapi karena pikirannya ini lagi nggak tenang, jadi kayak badan kita kan tuh pintar banget ya. Dia tuh sangat melindungi diri kita. Dia tuh nggak mau kalau kita tuh tersakiti. Jadi pada saat kita punya pikirannya lagi nggak tenang, ada emosi mungkin marah, gitu, maka badan ini terkadang suka, sebenarnya yang diperlukan adalah bergerak. Tapi terkadang tuh malah jadi yang, aduh coklat mana coklat, aduh bubble tea mana nih gitu. Ya, pada akhirnya nggak akan bisa tercapai dengan berat badannya yang diinginkan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang yoga untuk turunin berat badan, oke, bisa membantu dalam sisi dia mengatur mengatur emosi, mempercepat mengatur digestive system, pencernaan itu sangat membantu. Tapi kalau hanya berdiri dengan bergantung pada yoganya sendiri untuk nurunin berat badan, agak berat sih. Terkait dengan tadi kan katanya harus mengimbangi ya antara yoga dan makan. Kira-kira dari yoga sendiri ada pantangan nggak sih yang harus dihindarin? Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kita ke Kak Jejen dulu nih. Nggak, kalau nggak ada sih ya kayak yang
Kayak yang harus ini nggak boleh ini, sebenarnya nggak ada, itu balik lagi ke disiplinnya masing-masing gitu. Tapi dengan yoga kayak orang bakal sayang deh. Maksudnya udah rutin yoga, terus makannya sembarangan, pasti dia mikir 2 kali untuk ngelakuin itu sih. Gitu. Tapi banyak juga orang yang dari yoga terus jadi kayak vegetarian kayak gitu. Itu ada beberapa orang kayak gitu juga sih, banyak juga sih. Tapi itu balik lagi ke pribadinya aja. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh, nggak ada. Jadi setelah yoga itu jadinya bukan pemakan segalanya lagi ya. Jadi langsung sadar diri. Kalau Kak Sayaka gimana, Kak? Sebenarnya kan kita nggak yoga aja juga sebenarnya ada peraturan-peraturan untuk makanan gitu kan. Kita nggak yoga pun kita juga disuruh untuk mengurangi oil. Kita nggak yoga pun kita diminta untuk membatasi gula, garam gitu. Tapi kan dengan yoga itu pada akhirnya ya balik lagi kita di kesadaran kita yang ditingkatkan gitu. Karena ya itu begitu badan kita itu sehat, percaya deh keinginan untuk makan gula kayak gitu tuh berkurang banget. Jadi sayang sama tubuh. Ya, lebih sadar. Jadi sadar dirinya lebih dapet ya. Betul. Tinggi. Kita ke Kak Arina dulu nih, ada yang mau ditanyakan, Kak? Monggo, Kak. Maaf, aku sambil ini ya. Double. Device. Mau tanya Oke. ke Ko Sayaka sama Kak Jejen. Jadi bener tuh yang cowok ya, olahraga cowok gitu kan. Kalau lihat suamiku kan memang senangnya tuh yang basket gitu kan, terus yang futsal gitu. Enggak, kalau futsal dia enggak, soalnya dia ada asma jadi nafasnya enggak kuat. Kalau futsal kan harus lari ya. Benar. Kalau basket itu kan dia lebih, nggak tahu ya, katanya sih beda, aku juga nggak ngerti lah. Lama-lama ya, Kak, Karin? Hah? Karena biar nafasnya ngatur, nggak boleh lama-lama. Gitu, atau pokoknya sesuatu yang kayaknya apa sih ya tadi itu kayak yang maco gimana gitu kan, kayaknya lebih senangnya tuh begitu gitu. Jadi games kayaknya kayak gitu. Padahal ternyata tadi kata Kak Jejen sama Coach Sayaka, ternyata si yoga itu juga sebetulnya worth it ya kalau misalnya dikerjain sama cowok ya ternyata. Gitu. Suruh cobain deh. Cobain ya. Cobainnya di mana ya, Pak? Suruh cobain. Buka Dari YouTube aja dulu. Oke. Gitu. Tapi basic aja. Berarti harus gue beliin yoga mat dong. Punya gue pin soalnya. Investasi. Gak apa-apa, jangan diposting. Oke. Ya, berarti kalau misalnya dia udah ngerasain si yoga ini ada efeknya, mungkin barulah ajak yang seriusan gitu ya. Gitu. Oke, nanti saya akan coba kepada suami saya. Itu sih begitu ngerasain enaknya yoga, pada saat investasi itu jadi murah. Itu terjadi sama teman-temanku nih yang di Jepang. Awal mereka yoga, matnya tuh seadanya banget deh gitu. Terus setelah beberapa bulan gitu, mereka willing banget untuk beli mat yoga tuh yang jutaan. Oke. Karena akan ngerasain juga perbedaannya gitu antara mat yang lebih murah. Jauh perbedaannya. Oh gitu ya. Oke. Siap. Nanti akan ku sampaikan kepada kekasih hatiku. Terima kasih ya. Nanti sama paling gini. Kalau misalnya tips gitu ya, supaya dia apalagi kayak misalnya ada asma, pada saat olahraga pun sadar dengan nafasnya dan nafas dari hidung, buang nafas melalui hidung. Oh iya kemarin pada saat kita kayak lari atau misalnya lagi basket itu biasanya kan capek gitu ya Mas Besan, dia mulai dari nafas mulut. Nah itu justru membuat kita tuh jadi apa ya, boros. Boros nafas, badan kita tuh jadi stres. Oke. Jadi ambil nafas dari hidung, buang dari hidung. Nah, bener tuh. Jadi banyak orang baru mulai yoga biasanya fokusnya sama gerakan. Gimana nih supaya deket, tapi nafasnya lupa. Kadang juga
nggak nafas. Nggak nafas Jadi yang gimana pertama tuh? pokoknya yang paling ya ditahan gitu. Gitu. Oh, oke. Nafsu Nah, jadi yang paling penting adalah Hmm. relax nafas aja yang awal. Fokusnya yang nafas dulu, gerakan belakangan. Siap. Gak usah sempurna banget gerakannya. Sempurna hanya milik Allah ya. Setuju. Thank you. Mangga Coach Hari. Makasih Karin. Ya. Kita kembali nih ke Kak Jejen dan Kak Sayaka. Kita kaitkan dengan komersil ya, dengan profesi. Apa sih yang bisa didapatkan dari seorang yoga trainer? Kita ke Kak Jejen dulu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang susah buat saya. Karena saya nggak pernah mentarifkan atau matok harga gitu kalau untuk ngajar. Karena dari awalnya sekolahnya udah banyak dibantu sama teman-teman yang baik-baik. Jadi kita waktu itu saya dapat banyak beasiswa untuk sekolah. Jadi kayak sekolah tuh bayar cuma sekali doang, selanjutnya dibayarin sama Namaste Festival namanya. Nah, dari situ tuh saya udah bilang, ini cara gue balas budi adalah siapapun yang kenal kalau mau yoga, yang paling pertama, yang paling penting adalah gue ngajarin dulu. Gitu. Dan mau bayar berapa terserah pun, bebas. Mau kasih teh botol ya nggak apa-apa gitu. Jadi uang. Nah kalau ngomongin komersilnya agak susah saya jawabnya. Mungkin saya bisa kasih jawabannya bagus. Monggo Kak Sayaka. Jejen ini merendah Coach Hari. Dia itu ini berlaku untuk semua profesi sih ya gitu. Kalau dulu tuh sebenarnya aku diajarin sama guruku, karena satu, investasi yang aku keluarkan justru nggak murah gitu. Kedua, dia selalu menyuntikkan ke dalam pikiran kita bahwa jangan pernah maksudnya treat diri kalian itu mirip dengan dokter gitu loh. Karena dengan yoga tuh banyak banget kesembuhan yang bisa didapatkan gitu. Tapi pada kenyataannya gitu ya, aku lebih bekerja dengan hati gitu. Bagaimana kita memberikan dulu, dan pada akhirnya itu otomatis akan balik gitu. Ya seperti kayak pada akhirnya mungkin bukan uang yang didapat gitu, tapi kayak ya waktu itu Jejen ngajak aku untuk disponsorin sama sebuah brand gitu, yang dimana semua baju yang aku pengen gitu boleh diambil. Gitu. Yang ambil. yang ini gitu. Benar-benar. Sementara kalau misalnya kita lihat harganya itu nggak murah gitu. Jadi buat aku sangat menghasilkan banget gitu, yang terus kayak misalnya nih waktu itu kayak aku pernah bilang udah deh nggak usah, aku memang melakukan ini memang untuk membantu dia gitu. Tapi pada akhirnya enggak, pokoknya akhirnya dibayar gitu. Jadi sangat menghasilkan. Justru waktu itu ya, yang lucunya aku mempertahankan pekerjaan kantoran itu selama 5 tahun gitu. Tapi karena keadaan waktu itu akhirnya melahirkan dan keinginan aku untuk selalu sama-sama anak itu lebih kuat, jadi aku lepaskan gitu kan ya. Dan setelah aku melepaskan pekerjaan kantoran, ternyata tawaran untuk ngajar yoga itu malah datang. Nah setelah ngejalanin gitu ya, dan ternyata aku ada di posisi income yang aku dapatkan dari yoga itu lebih besar dibandingkan income aku di kantoran. Gitu. Oke. Nah, ini gimana? Yang dibilang rezeki itu nggak ketuker, ngalamin. Jadi kayak udah lo bayar segini aja. Terus tiba-tiba dari sini, enggak, gue mau segini, gue mau bayar lebih. Itu kayak ada saling nutupin gitu. Jadi kalau dibilangin berapa-berapanya, ya sebenarnya banyak gitu. Tapi balik lagi itu nomor 2. Pertamanya bikin orang sehat, bikin orang gerak aja tuh udah seneng banget gitu. Gitu. Tapi bener baik, gede dapatnya. Dan itu nggak ketuker gitu. Kalau kembali dari suka dukanya nih sebagai sport trainer ya, apa sih suka duka yang dialami udah sekian tahun nih dari Kak Jejen dulu nih? Monggo Kak. Wah, sukanya banyak ya. Kita olahraganya jadi rutin. Terus kita kerjain suatu hal yang kita suka, terus itu bisa jadi profesi, bisa menghasilkan.
Terus yang paling enak adalah waktu ya. Karena kan kalau kita kerja kantoran dari pagi bangun subuh, pulang kita pergi nggak ketemu matahari, pulang nggak ketemu matahari juga. Itu waktu sama keluarga, waktu sama anak, waktu sama orang tua itu kan nggak bisa dibayar sama uang gitu kan. Nah kalau kayak ngajar kayak gini kita bisa, gue udah kebanyakan di luar nih, gue nggak usah ngambil deh, nih gue kasih teman gue aja, nih waktu gue udah kebanyakan nih, jadi bisa berbagi juga sama satu profesi gitu. Waktu sih itu yang luar biasa sih kalau saya bilang. Terus kalau dukanya apa ya? Apa ya dukanya ya? Paling nggak pernah pakai baju kemeja gitu. Coba saya Kak. Sukanya tuh bener banget kayak yang Jejen kasih tahu gitu ya. Sebenarnya tuh kayaknya dari relasi deh, dari income dapat, dari kesehatan pun juga dapat gitu. Dukanya, terus bingung ya kalau ngomongin duka. Paling kalau waktu itu sih waktu masih di Indonesia, perjalanannya kan kalau jalanannya Jakarta kan gitu ya, penuh terus di mana-mana gitu. Nah, itu aja sih. Jadi kayak misalnya naik motor. Kalau kan bawa mobil gitu. Jadi yoganya 1 jam, perjalanannya tuh 2 jam. Pulang pergi 4 jam. Ya kan gitu. Jadi itu sih yang bikin bener. Gitu. Jadi masuknya trafficnya ya, traffic di kotanya ya. Ya. Itu nggak yoga aja sih sebenarnya. Semua kena. Luar biasa sih diskusi malam ini ya. Untuk pertanyaan terakhir nih buat Kak Jejen dan Kak Sayaka. Kira-kira apa sih closing statement terkait dengan sport trainer bisa menjadi profesi di apalagi pandemi seperti ini ya? Kita ke Kak Jejen dulu nih. Kalau misalnya ada orang yang antara gue ngambil sekolah atau ambil sekolah profesi atau apa kayak gitu-gitu. Kalau nanggung-nanggung udah lakuin tapi 100%. Intinya jangan mikir kejauhan ya. Jangan mikir kejauhan, kita bikin orang lingkungan sekitar kita sehat dulu. Nanti otomatis kesana-kesana semua orang sekarang udah sadar sama kesehatan ya. Pasti kalau kita punya skill, pasti dicari sama orang-orang gitu. Pasti kalau mau serius bisa lah semua gitu. Ya, makasih Kak Jejen. Kalau Kak Sayaka? Buat aku beranilah untuk berinvestasi, karena apapun yang kita invest untuk diri kita itu akan kembali kepada diri kita. Gitu. Jadi apalagi kayak sekarang masa pandemi gitu ya, yang tadinya yoga itu harus dilakukan secara offline, ternyata yoga itu sekarang online. Gitu. Kayak kemarin kita melakukan yang aku nggak pernah ngebayang gitu ya, ternyata yang tadinya aku cuman seorang yoga instructor di Indonesia, ternyata ini menjadi yoga internasional gitu. Kemarin kita bikin satu kelas dan itu dari 3 negara gitu, dari Jepang, dari Indonesia dan dari Malaysia gitu. Nggak pernah terpikirkan. Dan itu berani luar biasa ya. Jadi udah kayak udah internasional gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar internasional Agnes Moma. Luar biasa. Oke, makasih Kak Jejen, Kak Sayaka atas waktunya malam hari ini. Kami dari Cerita Sahabat mengucapkan terima kasih banyak atas sudah meluangkan waktu ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan insya Allah ini akan kami posting di YouTube. Bisa dicek nantinya, kami akan share linknya sehingga bisa banyak menginspirasi banyak orang di luar sana. Amin. Dan jangan bosan-bosan kalau kami ngundang ya. Foto dong. Beres. Jadi nanti mungkin Kak Jejen nanti sekali lagi kita akan ngundang di acara yang berbeda. Jadi kebetulan kalau yang Jendela Ilmu ini khusus untuk profesi. Kalau untuk kalau profesis ini khusus untuk profesi. Jadi mengedepankan terkait dengan profesi seorang sport trainer. Kalau nextnya kita akan membahas terkait dengan pola hidup sehat. Atau mungkin ada tema yang terkait dengan hobi yang bisa menghasilkan mungkin. Karena Kak Jejen ini gudang hobi tapi luar biasa ya. Hobinya pun menghasilkan. Keren.
Itu aja ya. Terima kasih. Foto dulu Coach Hari. Siap. Siap. Foto dulu ya. Ya. Coach Hari yang foto kan ya? 3, 2. Oke. Sekali lagi makasih Kak Jejen. Kak. Oke. Makasih banyak Coach Sayaka, Coach Jejen. Makasih Mas Hari, makasih Mbak Rina, makasih Makasih. Sayaka. Mudah-mudahan bisa ketemu ya di Jakarta. Amin. Jakarta. Iya. Amin. Makasih banyak semuanya. Makasih banyak. Jakarta sini.